Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di media pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Suci Cahyati. Baik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai menulis teks anekdot untuk kelas 10. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menulis teks anekdot berdasarkan gambar karikatur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Selanjutnya ada contoh teks anekdot. Nah, baik, untuk contoh teks anekdot di sini judulnya adalah Sampah dan Petugas Kebersihan. Contoh yang ada di sini ini merupakan contoh yang berpola narasi, itu cerita. Nah, kemarin di pembahasan yang sebelumnya sudah dijelaskan bahwa contoh teks anekdot itu ada dua pola penyajian. Yang pertama ada dialog dan yang kedua narasi. Kalau yang kemarin Bu Guru sudah mencontohkan yang berbentuk dialog, maka sekarang Bu Guru mencontohkan yang berbentuk narasi. Jadi seperti ini. Kemudian ada pengertian dari teks anekdot. Teks anekdot adalah sebuah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lelucon, menarik, dan mengesankan. Umumnya, teks anekdot menceritakan orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian nyata. Namun, teks anekdot tidak harus didasarkan pada kejadian nyata ataupun bercerita tentang orang penting. Teks anekdot bisa mempunyai maksud tertentu yang tujuannya mengkritik atau menyindir. Selain mempunyai kesan humor, teks anekdot juga harus menyampaikan amanat atau pesan moral dari isi cerita tersebut. Kemudian di sini ada struktur teks anekdot. Nah, teks anekdot mempunyai 5 struktur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada abstraksi atau bagian pembuka cerita. Yang kedua orientasi atau pengenalan masalah cerita. Yang ketiga krisis atau inti permasalahan cerita. Biasanya terdapat unsur sindiran yang disampaikan secara lucu, konyol, menggelitik, dan mengundang tawa. Yang keempat ada reaksi, respon ataupun tanggapan terhadap permasalahan. Bisa berupa jawaban yang sifatnya mengkritik maupun tawa yang sifatnya menyindir. Dan yang terakhir ada koda, merupakan bagian akhir cerita dari teks anekdot. Selanjutnya ada unsur kebahasaan teks anekdot. Nah, yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, banyak menggunakan kalimat bergaya retoris atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu atau kronologis seperti akhirnya, kemudian, lalu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat seru. Itu adalah unsur kebahasaan dari teks anekdot. Kemudian langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks anekdot yang pertama adalah menentukan topik. Topik adalah ide cerita ataupun gagasan yang menjadi dasar cerita dalam sebuah teks. Yang kedua mencari bahan referensi. Yang ketiga menentukan pesan yang akan disampaikan. Yang keempat, menentukan unsur lucu atau konyol. Nah, seperti itu. Itu adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks anekdot. Itu tadi merupakan sedikit pemaparan mengenai menyusun teks anekdot. Nah, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan baru bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.